Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin membahas mengenai perpecahan Cekoslowakia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Putri. Saya Rifananda Fadilah. Saya Citra Dawarjati. Saya Muhammad Rafli Kurniawan. Selamat menonton. Enjoy. Cekoslowakia. Sebelum bernama Cekoslowakia, negara ini dikenal dengan nama Bohemia karena banyak pendatang baru dari suku Boyern. Terbentuknya negara Cekoslowakia berawal dari terpecahnya kekuasaan Austria dan Hongaria pada tahun 1918 untuk semakin memperlemah kekuasaan mereka agar mereka tidak lagi memberikan ancaman. Para negara sekutu yang memenangkan Perang Dunia ke-1 mulai memecah wilayah Austria dan Hongaria menjadi beberapa bagian negara kecil, salah satunya negara Cekoslowakia. Sejak terbentuknya negara Cekoslowakia menjadi negara republik, negara ini sudah dikenal sebagai negara industri yang maju di Eropa. Hal ini disebabkan semasa kekuasaan Austria-Hongaria, Cekoslowakia dijadikan sebagai pusat industri, salah satunya sebagai pusat pembuatan senjata dan sebagai gudang senjata. Hampir sebagian besar orang mungkin belum mengetahui bahwa negara Cekoslowakia pernah berada di daratan Eropa. Negara Cekoslowakia terbentuk sekitar akhir Perang Dunia ke-1 atau lebih tepatnya pada bulan Oktober 1918 dan menjadi sebuah negara yang berdaulat pada Eropa Tengah. Perlu diketahui juga bahwa jika terbentuknya negara Cekoslowakia merupakan penggabungan antara dua negara, yakni Ceko dan Slowakia. Ceko sendiri berada di bagian barat sedangkan Slowakia berada di bagian timur. Setelah bergabung menjadi negara Cekoslowakia, negara ini memiliki ibu kota di Praha yang saat ini telah menjadi ibu kota dari negara Ceko. Secara geografis, negara Cekoslowakia ini berbatasan langsung dengan Jerman Barat dan Jerman Timur, Republik Rakyat Polandia, Uni Soviet, Republik Rakyat Hongaria, serta Austria. Terpecahnya Cekoslowakia. Perkembangan Cekoslowakia tidak terhenti sampai di sini saja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika Cekoslowakia merupakan negara terbentuk dan masuk dalam wilayah kekuasaan Austria dan Hungaria. Tidak heran jika beberapa etnis dari Jerman, penduduk Jerman dan Austria memiliki etnis yang sama ditemukan di negara ini. Akibatnya, pada masa pemerintahan Adolf Hitler, Jerman berusaha mengambil wilayah Sudetenland, yaitu sebuah wilayah yang berada di bagian barat Cekoslowakia, untuk kemudian menggabungkannya dengan wilayah Jerman. Cekoslowakia kehilangan Sudetenland ke tangan Jerman dan Zolzi ke tangan Polandia dalam Persetujuan Munchen. Sebulan kemudian, putusan Wina pertama memaksa Cekoslowakia untuk menyerahkan daerah selatan sisi Slowakianya dan Rutenia Karpatianya ke Hongaria. Pada akhirnya Cekoslowakia bubar menjadi protektorat Bohemia dan Moravia di bawah kedaulatan Jerman dan Slowakia merdeka. Cekoslowakia bersatu kembali. Setelah Jerman mengalami kekalahan yang juga menjadi tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Cekoslowakia kembali menjadi satu negara, akan tetapi luas wilayahnya menjadi lebih kecil akibat sisi bagian timur atau wilayahnya Karpatinia Rutenia yang dikuasai oleh Rusia. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1948, negara Cekoslowakia berubah menjadi negara komunis bersamaan dengan kemenangan Partai Komunis pada tahun yang sama. Ia bergabung ke Comecon pada tahun 1949 dan Pakta Warsawa pada tahun 1955. Kemenangan Partai Komunis ini membawa pengaruh dari berbagai pihak, mulai dari intimidasi oleh milisi komunis, demonstran, hingga penyerbuan gedung pemerintahan. Tidak hanya itu saja dilakukan, juga deportasi massal terhadap etnis Jerman di Cekoslowakia.
Pemerintahan komunis ternyata memberikan banyak perubahan di Cekoslowakia. Pemerintah mendirikan sebuah institusi untuk menjaga gereja-gereja Katolik yang berada di bawah kendali pemerintahan, melakukan penangkapan massal kepada para pemuka agama yang terbukti tidak ingin bekerja sama dengan rezim komunis, serta hubungan antara negara Vatikan dengan komunitas Katolik di Cekoslowakia juga diputus. Bahkan ada ribuan anggota Partai Komunis Cekoslowakia dianggap karena melakukan spionase dan konspirasi anti pemerintahan. Di masa awal kekuasaan komunis, Cekoslowakia masih menjadi salah satu negara maju di benua Eropa. Akan tetapi, sistem ekonomi yang dianut adalah ekonomi terpusat sehingga kurang efektif dan efisien. Maka, seiring berjalannya waktu, ekonomi dan industri di negara ini mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di blok barat. Hal tersebut dibuktikan dari munculnya masalah seperti kelangkaan bahan bakar, kualitas barang hasil produksi cukup rendah, dan jumlah produk pada sektor pertanian lebih rendah dibandingkan sebelum Perang Dunia Kedua, sehingga adanya tuntutan di lingkungan pemerintah untuk melakukan reformasi. Pada tahun 1968, Alexander Dubček yang berhaluan pro-reformasi terpilih menjadi Sekretaris Umum Partai Komunis sejak 5 Januari 1968 sampai 17 April 1969. Perubahan-perubahan yang ia lakukan yaitu seperti dilonggarkannya sensor terhadap media. Ia juga memimpin para buruh untuk menentang dasar birokrasi Stalin. Periode reformasi tersebut dikenal dengan istilah musim semi Praha atau Prague Spring. Tindakan Alexander Dubček ditentang dan dikecam oleh golongan tua, sehingga Uni Soviet terpaksa campur tangan dan memasuki Cekoslowakia secara paksa pada 20 Agustus 1968. Uni Soviet menganggap rakyat Cekoslowakia yang semakin kritis membahayakan keutuhan Blok Timur. Uni Soviet dan Pakta Warsawa melakukan invasi ke Cekoslowakia dan menempatkannya pasukan di sana. Posisi Alexander Dubček semakin terjepit akibat keberadaan Uni Soviet dan penentang reformasi dalam keanggotaan partai. Pada tahun 1969, Alexander Dubček terpaksa turun dari jabatannya dan digantikan oleh Gustav Husak yang kembali memberlakukan kebijakan sensor ketat atas media. Dubček dipecat dan dipindahkan menjadi pengurus sebuah pabrik sepatu kecil di negara itu dengan maksud untuk menghinanya. Revolusi Beludru atau Velvet Revolution. Puluhan tahun negara Cekoslowakia berada di bawah pengaruh rezim komunis, hingga berakhir rezim tersebut pada tahun 1989. Runtuhnya rezim komunis juga dipengaruhi oleh runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur, sehingga perubahan kebijakan luar negeri di Uni Soviet yaitu kebijakan Glasnost dan Perestroika yang diterapkan oleh Gorbachev berhasil membuka jalan perjuangan masyarakat Cekoslowakia untuk melakukan revolusi Beludru. Muncullah aksi demonstrasi serta permogokan terjadi di Cekoslowakia yang menekan pemerintah untuk segera melakukan reformasi politik. Hingga akhirnya pemerintah membentuk pemerintah koalisi dan terpilihlah Václav Havel sebagai presiden sementara Cekoslowakia pada Desember 1989. Pada bulan Juli 1990 dilakukan pemilu multi partai dan terpilih kembali Václav Havel sebagai presiden. Semasa pemerintahannya, sistem ekonomi sudah tidak lagi terpusat. Banyak perusahaan swasta yang bermunculan, media mulai dapat melakukan pemberitaan secara bebas. Periode transisi dari rezim komunis menjadi ke arah demokratis tersebut dikenal dengan istilah revolusi Beludru atau Velvet Revolution. Dalam jurnal Environmental Movement di Republik Ceko tahun 2016, karya Kurnia Novianti, pecahnya revolusi Beludru bermula dari surutnya kekuasaan komunis di Cekoslowakia. Revolusi Beludru ini berlangsung pada tanggal 17 November sampai dengan 29 Desember 1989. Revolusi Beludru dipicu sentimen sosial dan kecemburuan akan etnitas nasional Cekoslowakia. Yang lebih rinci mengenai latar belakang kejadian Beludru di Cekoslowakia ialah pertentangan antara kaum Ceko yang tumbuh atas dasar peradaban Austria-Jerman dan antara kaum Slowakia yang tumbuh atas dasar peradaban bangsa Magyar atau Hungaria.
di mana kaum Ceko ialah kaum yang bersifat serius, tenang, dan pekerja keras, sedangkan kaum Slovakia ialah kaum yang bersifat santai, periang, dan religius. Satu hal lagi mengenai latar belakang revolusi Beludru ialah perbedaan agama di kalangan penduduk Cekoslowakia, yaitu kaum Protestan Ceko dan kaum Katolik Slowakia, serta kaum Ceko menganggap kaum Slowakia sebagai beban, sedangkan Slowakia menganggap dienaktirikan. Cekoslowakia berharap untuk segera berakhir masa pemerintahan dari Partai Komunis Cekoslowakia yang berkuasa sejak 25 Februari 1948. Keinginan rakyat Cekoslowakia untuk melakukan perubahan reformasi mendapat dukungan dari beberapa negara tetangga. Revolusi Beludru sangat diapresiasi oleh unit tertinggi PBB karena merupakan bukti pemisahan suatu negara atas negara lain secara damai dan patut ditiru. Proses pemisahan antara Ceko dan Slowakia berlangsung damai dan dilakukan atas keinginan dari kedua belah pihak atau dikenal dengan dissolution atau pemisah. Negara Cekoslowakia kembali terpecah. Setelah berhasil melakukan revolusi, masalah yang dihadapi Cekoslowakia belum berakhir. Dalam buku sejarah Eropa yang berjudul Dari Eropa Kuno hingga Eropa Modern pada tahun 2012 karya Wahjudi Jaja pasca revolusi Beludru, Cekoslowakia mengangkat Presiden Václav Havel sebagai presiden sementara. 1 tahun setelah terpilih Václav Havel sebagai presiden, diadakan lagi pemilihan umum guna melegitimasi pemerintahan Havel serta melakukan penetapan acuan dan misi dalam menangani sisa-sisa rezim komunis yang masih ada. Dalam masa pemerintahan Havel terdapat ancaman untuk membangun Cekoslowakia, yakni stabilitas politik serta potensi adanya gesekan antara dua pihak, yaitu Ceko dan Slowakia. Di masa pemerintahannya juga, Havel dihadapi permasalahan yakni terpecahnya Cekoslowakia menjadi dua pada tanggal 1 Januari pada tahun 1993. Yang pertama, terpecahnya Cekoslowakia berlangsung secara damai dan dilakukan atas keinginan dua belah pihak. Yang kedua, terpecahnya Cekoslowakia menjadi negara Ceko dan Slowakia dikenal dengan peristiwa perpisahan Beludru. Dan yang ketiga, perpecahnya Cekoslowakia sendiri merupakan dampak dari revolusi di tahun 1989 di dalam Neo Czechoslovakian leaders are stunned as their people karya Lars Erik Nielsen. Harga demokrasi sangat mahal, media terbatas, dan kebebasan ditekan. Akan tetapi, setelah revolusi, keinginan untuk hidup dengan iklim demokratis di bidang politik hingga ekonomi muncul, termasuk Ceko dan Slowakia pun ingin menikmatinya secara terpisah. Meskipun berpisah secara damai, dampak perpecahan Cekoslowakia mulai terjadi setelahnya, dimulai dari pembagian wilayah kekuasaan, penetapan mata uang, pembagian properti negara, penentuan kewarganegaraan setiap penduduknya, hingga penentuan bendera dan lambang negara. Ceko menggunakan bendera nasional Cekoslowakia sebagai bendera negaranya, sedangkan Slowakia menggunakan bendera nasional yang motifnya menyerupai bendera Rusia dengan tambahan lambang negara Slowakia. Hingga saat ini, hubungan antara kedua negara tersebut bisa dibilang cukup baik dan harmonis. Bahkan, industri senjata yang dilakukan oleh negara Ceko lebih unggul dibandingkan dengan industri senjata di Slowakia. Namun, perbedaan tersebut tidak menimbulkan masalah atau konflik antara keduanya. Masing-masing negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan sehingga kedua negara itu bisa diterima menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Itulah alasan mengapa Cekoslowakia terpisah menjadi dua negara. Semoga ilmu dari kamu bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.